Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada pagi hari ini mencerminkan janji Allah kepada Musa. Dan latar belakangnya terkait dengan panggilan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam perbudakan Mesir, dan Allah mendengar keluhan dan jeritan mereka. Allah memilih Musa sebagai alatnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tersebut. Pasal 3 ayat 12 mencerminkan janji Allah kepada Musa bahwa ia akan menyertai Musa dalam tugasnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara terkasih, penting untuk dicatat bahwa janji ini memiliki konsekuensi penting. Tanda bahwa Allah mengutus Musa adalah bahwa setelah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepada Allah di gunung itu, yaitu Gunung Horeb. Ini bukan hanya tugas fisik untuk memimpin bangsa Israel keluar, tetapi juga sebuah panggilan untuk memimpin mereka dalam penyembahan dan ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, Allah berjanji untuk menuntun Musa dalam upayanya untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, serta untuk mengajak mereka untuk beribadah dan tunduk kepadanya. Ini merupakan bagian dari narasi penting dalam sejarah bangsa Israel dan hubungan mereka dengan Allah yang mencakup pembebasan dari perbudakan dan perjanjian Allah dengan mereka. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati Yesus, lewat nas firman Tuhan pada pagi hari ini, ada pesan Tuhan yang bisa kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Pesan yang pertama adalah penyertaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah menjanjikan kepada Musa bahwa ia akan menyertainya dalam tugas penting, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Janji ini mencerminkan karakter Allah yang terlibat secara pribadi dalam urusan umatnya. Pemahaman akan kehadiran Allah yang menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita dapat memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Atau dengan kata lain, Tuhan setia menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah tanda pengutusan Allah. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tanda yang diberikan Allah kepada Musa adalah bahwa setelah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepada Allah di gunung tertentu. Ini menunjukkan bahwa pembebasan fisik itu tidak cukup. Allah menginginkan ketaatan rohani dan penyembahan dari umatnya. Hal ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari yang indah ini
bahwa Allah peduli bukan hanya pada kebebasan fisik, tetapi juga pada transformasi hati dan hubungan yang mendalam antara pribadi Allah dengan kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah tanggung jawab beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman ini menempatkan tanggung jawab beribadah pada Musa dan bangsa Israel setelah pembebasan. Ini menjadi pengingat bahwa setelah kita memperoleh kelepasan atau berkat dari Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah wujud atau bentuk respon kita yang seharusnya mengalir dari pengenalan kita akan kasih dan kuasa Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pesan Tuhan yang keempat adalah ketundukan terhadap rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan janji Allah mengindikasikan bahwa ini adalah bagian dari rencana dan panggilannya. Perenungan firman Tuhan ini dapat mengarah pada pertanyaan tentang sejauh mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bersedia tunduk pada rencana dan panggilan Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, serta bagaimana kita merespon panggilan untuk beribadah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, dengan merenungkan aspek-aspek ini, kita dapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Allah, tanggung jawab kita terhadap Tuhan, dan bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya setelah kita mengalami pembebasan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh di pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena mendengar janji Tuhan yang indah melalui firman-Nya, bahwa Tuhan peduli kepada kita, bahwa Tuhan setia menyertai kita. Yang Tuhan butuhkan adalah kita merespon setiap panggilan dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita dengan ketaatan mutlak kepada rencananya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kita akan menikmati pemenuhan-pemenuhan janji Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di seluruh aspek hidup kita, dan taat setialah kepadanya. Dan wujud ketaatan kita kepadanya adalah senantiasa beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan namanya. Itulah wujud syukur kita yang dapat kita nyatakan dalam rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah seluruh aspek hidup kita hari ini, seluruh tugas tanggung jawab kita, seluruh aktivitas kita hari ini, itu mencerminkan ibadah kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dipuji, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kita hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin.